wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, hari ini wali kelas 5 itu tidak dapat hadir. Jadi kelas 5 dan kelas 6 akan belajar bersama, ya. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk di kelas 5 yang hari ini tidak hadir siapa? Hadir semua? Untuk kelas 6? Ya, hadir semua. Nah, untuk kelas 5 kita akan belajar IPA. Nah, kalian tahu nggak sih bagaimana proses terjadinya hujan? Proses terjadinya hujan ada yang tahu? Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana proses hujan. Nah, yaitu pada materi daur air. Nah, kemudian kenapa kita belajar tentang daur air? Nah, manfaat dari pelajaran ini kita bisa mengetahui manfaat air. Apa aja manfaatnya nanti. Kemudian tahu proses terjadinya hujan atau proses daur air. Nah, untuk kelas 6 kita akan belajar materi sistem koordinat. Kemarin sudah kita bahas pada pelajaran sebelumnya tentang membaca denah. Ada yang ingat? Nah, untuk membaca denah itu kita harus pakai mata angin, ya, untuk menentukan letak suatu daerah. Nah, tujuan kita untuk mempelajari ini ya untuk menentukan letak benda dari suatu gambar, ya. Nah, ayo sebelum itu Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, sekarang kalian duduk berdasarkan kelompoknya ya. Ibu ke kelas 5 dulu. Nah, kalian buka buku paket halaman 98. Kalian baca terlebih dahulu, kemudian kalian amati gambar daur air yang ada di papan tulis ini. Nah, untuk kelas 6 kalian buka buku paket matematika halaman 111. Di sana ada mengenal koordinat posisi sebuah benda. Jadi dalam sistem koordinat itu ada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini adalah berupa garis horizontal. Kemudian sumbu Y itu adalah garis vertikal. Nah, kemudian di tengah-tengah ini adalah namanya titik pusat koordinat. Jadi semua titik yang ada di sebelah kanan 0 itu nanti bernilai positif. Sedangkan titik yang berada di sebelah kiri 0 itu bernilai negatif. Nah, kemudian untuk garis vertikal Y apabila berada di atas titik 0 maka nilainya positif. Kemudian apabila titiknya berada di bawah 0 maka bernilai negatif. Dalam penulisan koordinat kartesius ini itu adalah X, Y. Jadi nilai X-nya dahulu kita lihat, kemudian baru nilai Y-nya. Contoh. Nah, ini apabila di bawah 0 berarti maka nilainya negatif. Sama dengan ini. Apabila di sebelah kiri 0 maka negatif nilainya. Contohnya titik A. Titik A itu berada di antara 2,3. Nah, ingat X dulu baru Y. Kemudian yang B. Nah, B ini berada di titik, ingat X dulu, X-nya negatif 1, Y-nya negatif 1. Nah, itu contohnya. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, kalian kerjakan soal latihan yang ada di buku paket. Ingat, secara berkelompok dan jangan dibuat-ibu akan mengajar di kelas ini. Nah, bagaimana? Ada yang sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Nah, kalau sudah selesai kita bahas per kelompok ya. Nah, silakan maju. Ya, tepuk tangan semuanya sudah mau presentasikan hasil diskusinya.
menjadi awan. Kemudian terjadi peristiwa kondensasi, yaitu perubahan uap air menjadi titik-titik es, kemudian menjadi awan gelap. Kemudian presipitasi, ini adalah turunnya air ke daratan. Jadi itu peristiwanya akan berlangsung secara terus-menerus. Nah, makanya terjadi proses hujan. Sampai di sini untuk mengasah kemampuan kalian di rumah, kalian kerjakan soal latihan yang ada di buku paket. Nah, untuk kelas 6, apakah sudah selesai berdiskusinya? Nah, kalau sudah kita bahas satu-satu ya. Nah, semuanya sudah bagus. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Nah, jadi sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu setelah yang kita bahas tadi? Nah, kalau sudah akan kita simpulkan bersama dulu ya. Jadi, diingat itu ya, untuk menentukan letak suatu benda dalam sistem koordinat itu yang kita lihat dulu sumbu X-nya, kemudian sumbu Y-nya. Sebelah kanan bernilai positif, sebelah kiri bernilai